Jangan pernah menyerah meski hidup isinya tidak karuan, karena harga Indomie goreng di tempat saya saja sudah naik menjadi Rp4.500 hanya untuk satu buah saja. Sedikit kalimat asal-asalan dari saya, Bob, selaku pemimpin upacara sekaligus Direktur Utama PT Bangun Siang yang ada di seluruh tata surya. Pada kesempatan kali ini, saya akan merangkum sebuah film berjudul Shot Caller yang dirilis pada tahun 2017, di mana film ini menceritakan kisah seorang ayah yang terpaksa menjadi gangster di dalam penjara demi menghidupi keluarganya dan berubah menjadi pria ganas yang awalnya hanya bapak-bapak rumah tangga pada umumnya. Penasaran dengan bagaimana alur filmnya? Langsung aja kita meluncur ke dalam cerita. Berlatar di suatu siang yang panas di daerah mirip Bekasi bernama California, Amerika Serikat, kisah akan berfokus pada seorang pria bernama Jacob yang baru saja pulang kerja dan disambut keluarga kecilnya yang terlihat bahagia dan penuh kehangatan. Turn the minutes before we pick up Tom and Jennifer. Tapi pada suatu hari, semua itu berubah ketika pada suatu malam Jacob mengadakan acara makan-makan dengan temannya di sebuah restoran pecel lele sambil minum minuman keras. Dan sepulangnya dari sana, karena kebanyakan minum miras yang padahal sudah dilarang keras oleh Haji Rhoma Irama, Jacob kehilangan konsentrasi saat mengemudi karena sudah teler, yang mengakibatkan kecelakaan yang membuat temannya harus menjadi almarhum saat itu juga. Wait until we close the Met Spur account. We'll see. I need the light! Watch it! Karena insiden tersebut, sesuai dengan hukum yang berlaku, Jacob pun akhirnya dijatuhi hukuman 7 tahun penjara. I gotta be honest, man. The evidence is pretty overwhelming. 4 years, plus an additional 3 for a great bodily injury in hand. We're talking about 7 years here, man. 7 years. Setelah vonisnya dijatuhkan, Jacob pun segera diarahkan ke lapas Cipinang menggunakan sebuah bis bersama dengan tahanan baru lainnya, di mana penjara ini dikhususkan untuk menahan napi kelas berat. Dan sesampainya di sana, mereka pun segera memasuki penjara yang di dalamnya terlihat begitu ricuh karena semua napi ditempatkan di satu ruang yang sama. Di sini terlihat ada seorang pria berkulit hitam mirip kecap bango yang seangkatan dengan Jacob yang juga baru datang bersama dengannya. Di hari pertamanya masuk penjara, ia terlihat seperti mau menangis karena kaget masuk penjara metal begini, sehingga ketika malam tiba, saat sipir penjara pergi meninggalkan ruang jaganya, beberapa napi pun langsung melancarkan aksi pemerkosaan pada pria berkulit hitam barusan. Jacob yang melihat hal itu pun memilih diam dan tak mau mencari masalah untuk menyelamatkan dirinya. Pada keesokan paginya, sang pria kulit hitam itu pun terkapar lemas akibat kejadian tadi malam. Menyadari hal itu, Jacob pun mengambil sebuah kesimpulan bahwa di penjara ini tidak boleh menjadi orang lemah jika tidak ingin mendapatkan perlakuan yang sama. Saat waktu istirahat di lapangan, tak sengaja Jacob menyenggol salah satu anggota gangster kepala batu. Tak mau kelihatan culun di depannya, Jacob pun langsung melakukan perlawanan dan akhirnya terjadilah baku hantam di antara mereka. Akibat kejadian itu, Jacob pun harus menerima nasib yang naas karena ia harus diamankan ke ruang isolasi selama 30 hari. I'll leave you in here for the whole 30, no wreck. If your daddy's by the door. Singkat cerita, setelah 30 hari di sana, Jacob pun akhirnya bebas dari ruangan itu. Dan di sini Jacob ternyata menarik perhatian salah satu gangster untuk merekrutnya. Dan gangster tersebut dipimpin oleh pria bernama Botol, atau kita sebut saja ia Botol, di mana si Botol menawarkan jaminan kepada Jacob bila ia mau bergabung dan bekerja dengan geng tersebut. Karena tidak ada yang gratis dan untuk cari aman, Jacob pun akhirnya setuju dan menerima ajakannya. I'm not looking for trouble, no, but The only thing we got in here is our respect. The safety of these numbers comes with a price. There are no free rides here. Everyone puts in work.
Beberapa waktu kemudian, istri Jacob pun datang menemuinya dan mengatakan bahwa ia mulai mengalami kesulitan ekonomi karena minimnya lapangan pekerjaan, di mana 19 juta lapangan pekerjaan yang dijanjikan hanyalah sebuah cerita fiksi, dan ia masih menganggur sama seperti saya hingga sekarang, yang membuat tabungannya mulai menipis, dan sang istri pun meminta izin pada Jacob untuk bekerja menjadi wanita pemuas di sebuah klub malam. I called Lynn because I'm gonna get my job back. I don't have a choice. I have to pay bills. Your life is not stopping because of this. Setelah bergabung dengan gengnya si botol, Jacob pun mendapatkan sebuah tugas pertamanya untuk menyelundupkan barang haram. Agar tidak ketahuan penjaga sipir, Jacob pun membungkus permen haram tersebut dengan sebuah balon dan memasukkannya ke dalam lubang mataharinya. Dan keesokan harinya, Jacob pun pura-pura modal untuk mengeluarkan benda tersebut dan segera memberikannya pada gangster yang memesan barang itu. Setelah misi pertamanya selesai, Jacob pun dipercaya dan mulai mendapatkan misi selanjutnya dari si botol, di mana Jacob diminta untuk menghabisi seseorang di dalam penjara. Jacob pun berpikir dua kali untuk melakukan misi kali ini karena aslinya Jacob adalah orang yang baik, namun karena melihat kondisi keluarganya yang terdampak oleh cerita 19 juta lapangan pekerjaan yang dijanjikan di sebuah negeri, akhirnya Jacob terpaksa melakukan hal itu tepat setelah pintu sel dibuka. Beberapa tahun telah berlalu, sekarang Jacob sudah upgrade penampilan barunya menjadi glowing dengan jenggot dan kumis barunya. Dan di suatu siang, kawan Jacob yang bernama Shotgun memberitahu Jacob tentang salah satu orang terpandang yang bernama Herman dan memiliki pengaruh kuat baik di dalam maupun di luar penjara. Who's the bottles? Armand Gomez. Who's got the keys to the yard for the asset. Dan pada suatu hari, terjadilah sebuah kerusuhan antar geng di dalam lapas Cipinang. Hal itu diakibatkan karena perkara perebutan wilayah. Di tengah keributan itu, Jacob pun memanfaatkan kesempatan ini dengan berusaha terlihat melindungi Herman dari serangan gangster. Dan benar saja, di sini Jacob berhasil menghabisi salah seorang dari gangster lain yang mencoba menghabisi Herman dari belakang. Karena kejadian itu, Herman akhirnya menjadi respect kepada Jacob dan menganggap dirinya memiliki hutang nyawa pada Jacob. Fucking know you want. Dan di sisi lain, Jacob pun harus rela mendapat tambahan masa kurungan selama 5 tahun akibat kejadian barusan, di mana hal itu membuat sang istri kecewa karena memang sudah terlalu lama Jacob ditahan di sini. Jacob pun hanya bisa pasrah dan meminta istrinya untuk pergi melupakannya. With this court finding you guilty of assault by sentencing you to the middle term of 4 years. It's over. Forget I exist. Setelah mendapatkan vonis tambahan, Jacob pun dipindahkan ke penjara lain yang mana penjara ini adalah penjara khusus untuk tahanan kelas kakap. Dan di penjara ini Jacob berada pada satu sel dengan teman barunya yang bernama Ripper. Di sini Jacob langsung menanyakan tentang siapa yang paling berpengaruh di penjara ini kepadanya. Ia berkata bahwa seseorang bernama Redwood dari anggota geng The Brand adalah orang yang paling berpengaruh di penjara ini. Welcome to the Bad Money. I'm Ripper. Who's got the keys here? Redwood from the Brand. Singkat cerita, di suatu siang, Ripper pun memperkenalkan Jacob pada Redwood saat sedang dijemur di tiang bendera. Namun secara mengejutkan, Redwood berkata bahwa sesungguhnya ia bukan penguasa di dunia gangster ini, dan orang yang paling berpengaruh alias bos terakhirnya adalah sosok yang bernama The Beast. Heard how you got down at Chino. So did the Beast. Namun The Beast tidak dipenjarakan di penjara ini, melainkan di suatu tempat yang dikhususkan untuk penjahat dengan tingkat kriminalitas super tinggi mirip para pejabat di suatu negeri. He's still in the hole? 400 yards to my 6. Last 9 years.
Dan pada keesokan harinya, Jacob melakukan perkelahian dengan salah satu tahanan berbahaya di lapas ini, dan sesuai rencana Jacob, ia pun akhirnya dipindahkan ke sel tingkat tinggi dan membuatnya berhasil bertemu dengan The Beast di sana, di mana dalam kisah ini The Beast merupakan gangster paling berbahaya yang bisa menjalankan segala bisnisnya. Meskipun ia berada di dalam penjara, bahkan sang sipir penjaga yang membawa Jacob ke sini merupakan anak buah The Beast yang selalu mendapat bayaran di setiap bulannya. Know who I am? Yes. These cops, they need to understand that we run the show. So the question is, are you ready? Yes. I understand. Beberapa tahun kemudian, Jacob pun mendapat potongan tahanan karena berkelakuan baik mirip kasus korupsi di suatu negeri, dan beberapa hari lagi, Jacob pun akhirnya akan dibebaskan. Having a clean conduct record with no infractions, I recommend to the parole board your release. 30 days from today. Mengetahui hal itu, awalnya ia cukup merasa senang dengan pembebasan ini, namun ternyata Jacob mendapat perintah dari The Beast untuk mengurus bisnisnya di luar sana, dan jika Jacob tidak mau, maka keselamatan keluarganya lah yang akan menjadi taruhannya. I'll get word to Herman you're handling the deal for us. It ends when you're 6 feet under. Until then, you will keep earning for your brothers. Think of your family in this decision. Excuse me. Did I stutter? Singkat cerita, akhirnya Jacob pun keluar dari penjara, dan di siang itu ia dijemput oleh Shotgun, temannya di penjara Cipinang dahulu, yang ternyata saat ini sudah bebas terlebih dahulu. Di sini Shotgun pun mengadakan sebuah pesta untuk menyambut kedatangan Jacob, dan ia memberi hadiah wadon cantik untuk Jacob memuaskan nafsunya. Tapi di sini Jacob tidak mau melakukan hal itu karena sesungguhnya Jacob masih sangat mencintai istrinya. Sungguh mulia wahai engkau Jacob sebagai suami yang mampu menahan godaan wadon cantik. Dan setelah Jacob menolak, tiba-tiba terjadilah sebuah penembakan ke arah Jacob. Namun Jacob dapat menghindar dan berhasil menyelamatkan diri. Everything okay? Dan akhirnya diketahui bahwa Jacob hendak dihabisi saat dia main kuda-kudaan. Namun karena Jacob adalah orang yang bisa menahan nafsu bejatnya, rencana itu pun gagal dan Jacob pun akhirnya selamat. Yang akhirnya Jacob mendapat hikmah dari menghindari perbuatan zina. Dan di keesokan harinya, Jacob pun pergi menjumpai Herman, orang yang dahulu pernah diselamatkannya saat di penjara Cipinang, yang merupakan orang yang paling berpengaruh di dalam penjara sana. Dan ia datang ke sini untuk membahas perihal bisnis senjata yang diperintahkan oleh The Beast. You know why I asked The Beast for you to handle this? To me, a man is only defined by his actions. Friends set the location. Midnight, pretty close to the Salton Sea. We're gonna get exact coordinates 1 hour before. Beres berbincang dengannya, Jacob pun pergi menjumpai istrinya untuk sejenak melepas rindu. Namun karena situasinya yang mungkin membahayakan, Jacob pun mengajak istrinya untuk ngobrol di sebuah kafe agar tidak ada gangster yang tahu tentang keluarganya. Di sini Jacob mulai curhat semuanya terkait kondisinya pada sang istri, dan alasan ia tidak kembali ke rumah adalah demi keamanan dan keselamatan keluarganya. I don't hear from you for 7 years. I mean, how do you even know where I live? Because I won't let my stinker victim another day. And you deserve better. Once that's handled, it'll be the last time you see me. Dan pada keesokan harinya, ternyata istri Jacob datang ke rumahnya. Jacob bersama anak-anak mereka yang ternyata sudah menyimpan rasa rindu mendalam pada ayahnya. Di sini anak-anaknya mengungkapkan kekecewaannya pada sang ayah karena tak pernah memberi kabar, bahkan tidak pulang setelah ia dibebaskan dari penjara. You know, I used to love getting your letters, and then nothing from you for the past 7 years. And then I get this one. But Dad, you've done your time now. It's over. Jacob yang pada kenyataannya melakukan semua ini demi keluarganya, akhirnya memutuskan untuk tetap tidak pulang dan menyuruh anak serta istrinya pergi menjauh demi keselamatan mereka. You're on trajectory now. I'm on another. I get why you pushed us away. It was to protect us.
Setelah kejadian itu, Jacob pun hanya bisa menangis di balik pintu menahan pahitnya jalan kehidupan keluarganya yang harus mereka jalani. Dan tanpa disengaja, Jacob melihat di luar rumah ternyata ada orang yang mengawasinya. Tak mau diam saja, Jacob pun membuat rencana untuk mengakhiri semua ini agar tidak ketahuan. Jacob pun pergi keluar melalui jendela rumahnya dan ia menuju ke sebuah warung toko serba ada untuk membeli semua peralatan yang ia butuhkan untuk menjalankan rencana ini. I need another car. Jenny's Nissan's out front. We'll pick it up tomorrow. Setelah selesai, Jacob pun pergi menemui shotgun yang mana ternyata Jacob sudah tahu bahwa pelaku yang berupaya mengirim Jacob ke alam kubur adalah ulah dari shotgun. Di sini diketahui bahwa semua ini shotgun lakukan karena dia cemburu pada Jacob karena berhasil menjadi tangan kanan The Beast, dan tanpa basa-basi Jacob pun langsung menghabisi shotgun saat itu juga. Does Herman know you're a rat? I ain't no punk. Setelah selesai dengan misi itu, Jacob pun langsung bergegas untuk menyelesaikan misi transaksi senjata dengan Herman. Namun anehnya, di perjalanan Jacob memberi lokasi transaksi tersebut kepada pihak kepolisian, hingga tibalah Jacob dan Herman di tempat yang dijanjikan untuk bertransaksi. Dan tiba-tiba saja ternyata pihak kepolisian datang menggerebek mereka dan terjadilah adegan baku tembak di sana. Jacob terlihat menyerah dan pasrah untuk ditangkap langsung, sementara Herman dan anak buahnya harus rela menjadi almarhum duluan karena terus melakukan penyerangan dan berusaha melarikan diri. Dan pada keesokan harinya, Jacob pun sudah kembali masuk ke penjara. Polisi yang mengetahui bahwa pelapor kemarin adalah Jacob malah menawarkan kebebasan pada Jacob dengan syarat Jacob harus buka mulut untuk memberitahu siapa saja orang yang terlibat dalam bisnis The Beast. Come on, Harlan. Don't let your pride get in the way. You don't owe these. Whatever offer me and my guys are willing to make goes up in smoke. Mendengar hal tersebut, Jacob menolaknya karena ia sadar bahwa jika ia memberitahunya, maka keselamatan keluarganya akan dalam bahaya, dan selama masih ada The Beast, maka semua ini tidak akan pernah berakhir dengan baik bagi dirinya maupun keluarganya. You give me the Beast and everyone involved, and you walk. Nothing out there is free. Have a nice trip. All right. Setelah menolak ajakan Pak Polisi, Jacob pun akhirnya kembali ke penjara yang satu kelas dengan The Beast. Dan pada suatu siang, penjaga sipir pun membawa Jacob ke dalam selnya. Dan akhirnya kini Jacob kembali bertemu dengan The Beast di sini. Ternyata The Beast sudah tahu kalau Jacob telah melakukan pengkhianatan, dan ia pun mengancam bahwa ia akan menyuruh seluruh anak buahnya yang ada di luar sana untuk menghabisi keluarganya. I gave you a gift. Oh, we'll see about that. When your old lady and kid are lying in blood. Dan di suatu kesempatan ketika sipir ingin memindahkan Jacob ke dalam selnya, tiba-tiba Jacob menggunakan kesempatan ini untuk melepaskan diri dan mengurung sipir tersebut ke dalam sel. Okay. Dan tak hanya itu, Jacob yang ingin menghabisi The Beast juga membuka pintu selnya hingga terjadilah baku hantam. Dan dengan seluruh kekuatan yang ada, Jacob pun berhasil menghabisi The Beast dengan tangannya sendiri hingga menjadi almarhum. Setelah The Beast berhasil dikirim ke alam kubur oleh Jacob, secara otomatis kini Jacob menjadi yang terkuat dan paling berkuasa di dalam penjara. Dan di sini Jacob juga meminta kepada sipir untuk tutup mulut atas semua kejadian ini, dan ia juga meminta sipir untuk menjadi tangan kanannya saat ini dan menjanjikan akan memberikan bayaran pada setiap bulan sebesar 3 kali lipat dari bayaran yang diterimanya selama menjadi anak buah The Beast selama ini. Karena dirasa sangat menguntungkan bila diterima dan sangat berbahaya bila ditolak, akhirnya sipir pun menerima tawaran yang diberikan oleh Jacob.
pop the battery and break the SIM card. Beberapa hari kemudian setelah insiden penghabisan The Beast, di dalam penjara kini Jacob terlihat lebih tenang karena ia tahu bahwa keluarganya aman di luar sana, dan di sisi lain ia juga merasa sedih karena harus menerima nasibnya yang harus mau dipenjara seumur hidup. Dan bersamaan dengan kesedihan yang dirasakan oleh Jacob selama melakukan syuting film ini, dan akhirnya film selesai. Oke, itu dia ya akhir dari film Shot Caller yang dirilis pada tahun 2017. Film ini tuh sebenarnya ada bengis-bengisnya ya, tapi banyak juga sedihnya cuy. Dari awal cuma pria pekerja keras pada umumnya malah berubah jadi gangster penjara karena kecelakaan mobil. Kacau dah. Kacau juga si Jacob pemeran utama dapat bayaran gede, cok. Bukan kayak kita nih cuma dapat sedihnya doang. Oke, segitu dulu aja dah nih dari saya ya. Makasih banyak nih udah nonton videonya sampai habis, dan sampai jumpa di video yang lain.